channel YouTube pertama aku. Jadi ceritanya aku bikin YouTube ini iseng-iseng ini karena suasana di Jerman gara-gara virus itu di sini lagi bener-bener sepi. Aku jadi pengangguran. Maksudnya pekerjaan yang biasanya aku lakukan jadi diberhentikan untuk sementara. Ya, untuk sementara 2 bulan. Terus aku lagi praktikum, itu tugas dari uni. Juga tiba-tiba berhenti karena aku lagi praktikum atau internship di salah satu taman kanak-kanak di sini. Dan ya karena virus itu nggak tahu ya, karena gara-gara virus itu sekolah, TK, instansi pemerintah, universitas juga harusnya aku mulai masuk kuliah 3 minggu lagi, jadi harus terus itu diundur, jadi akhir April baru masuk kuliah, baru ya summer semester dimulai. Anyway, jadi banyak banget dari dulu yang nanya, kok bisa sih aku di Jerman, terus ngapain aja, terus awalnya gimana. Itu pertanyaan yang hampir setiap hari dulu aku dapat, dan aku nggak bisa menjelaskan satu-satu karena itu prosesnya panjang sekali. Dan hari ini karena aku banyak waktu, jadi aku bikin video ini untuk kalian teman-teman yang dulu pernah nanya dan belum aku jawab sampai sekarang. Ini waktunya. Anyway, jadi pertama kali waktu aku datang di Jerman itu tanggal ini, waktunya aku ingat banget, 13 Agustus 2015. Itu 1 tahun setelah aku lulus kuliah di Universitas Negeri Malang. Jadi aku waktu itu ikut program namanya Au Pair. Untuk yang belum tahu itu apa, itu semacam jadi kita gimana ya jelasinnya. Jadi kita tinggal di keluarga angkat di salah satu negara, entah itu Australia, di Australia ada, nggak tahu, pokoknya di negara yang biasanya bahasanya banyak dipelajari orang, seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Perancis, atau nggak tahu bahasa Belanda, something like that. Itu biasanya tujuan orang-orang yang mau au pair seperti aku. Jadi aku dulu niatnya, karena aku dulu latar belakangnya karena aku kuliahnya bahasa Jerman. Terus waktu lulus bukan cari kerja juga sih, banyak kerjaan yang nawarin tapi bahasa Jermanku nggak kepake gitu. Jadi aku nggak mau, kan kuliahnya udah bahasa Jerman, capek-capek kuliah lulus terus bahasa Jermannya nggak dipakai, sayang dong. Jadi dulu awalnya biar bahasa Jermanku kepake aja, jadi makanya aku dulu au pair. Karena aku nggak mau kerja di bank atau di nggak tahu instansi pemerintahan yang bikin bahasa Jermanku mandek dan bahasa Jermanku nggak dipakai setelah lulus. Itu aku nggak mau, soalnya aku dulu benar-benar berjuang menyelesaikan kuliah. Jadi aku tetap mau biar bahasa Jermanku tetap dipakai, itu aja. Terus ya au pair, aku dulu cari Gas Family namanya, itu keluarga angkat, di aupairworld.com. Itu masih ada kalau nggak salah sekarang. Tapi semakin hari semakin waktu di sini aku banyak dengar cerita banyak agen biar bisa cepet berangkat ke Jermannya, biar cepet dapat Gas Family-nya. Jadi itu pakai agen dan itu bayar nggak tahu sekian juta. Itu kayaknya nggak nutup sih sama yang kalian dapat waktu au pair, karena au pair itu minimal kita dapat uang saku 260 euro. Nggak tahu kalau dirupiahin berapa, pokoknya 260 euro.
Itu di Jerman sangat amat sedikit uang segitu. Jadi kalau kalian masih bayar agen, masih bayar pesawat dari Indonesia ke Jerman, itu kayaknya cuma kali lubang tutup lubang doang sih. Jadi kalau mau au pair mendingan cari aja sendiri, bisa kok, bisa di manage, di apa sendiri ya, pokoknya diatur sendiri lah, nggak usah pakai agen. Kalau pakai agen biar gampang, biar cepet ya, buat apa au pair kalau nggak mau ribet. Emang ke luar negeri ribet, mau keluar pulau, mau keluar kota aja ribet, kok mau keluar negeri nggak mau ribet ya. Itulah. Jadi ceritanya au pair dulu ya. Dari au pair aku jadi ngirim di aupairworld.com. Itu kayak Facebook lah, kita punya profil, terus kita di situ menyertakan mau kerja di mana, di kota atau di Offland atau di kota kecil atau di, ya terserah kalian, pokoknya di Jerman. Tujuannya aku dulu ke Jerman, aku ngirim terus di situ ada tuh profilnya keluarga angkat. Jadi kita bisa nulis ke keluarga angkat, either kita nulis atau keluarga angkatnya yang nulis ke kita gitu. Ya kayak Facebook lah, prinsipnya sama. Lalu aku dulu nyari susah banget, ada kayaknya setahun nyari keluarga angkat itu nggak dapet, sampai akhirnya ada orang yang nge-text aku nih, mau kenalan lah, pokoknya kenalan sama aku. Dan singkat cerita pokoknya aku akhirnya sama keluarga itu dulu di mana kotanya, Oldenburg ya, di Oldenburg. Jadi dulu kota pertama aku tinggal di Jerman namanya Oldenburg, itu tempat dimana family-ku tinggal. Jadi di sana aku tinggal selama 1 tahun. Sebelum berangkat kita udah dapat kontrak, jadi lewat email, semua lewat email, tanda tangan juga lewat email, semua lewat email. Lalu aku ke kedutaan besar ngajuin visa, itu yang aku harus berangkat ke Jakarta sendiri, bikin appointment sama kedutaan Jerman. Terus aku ke Jakarta waktu itu, lalu ada wawancara sedikit mau ngapain di Jerman. Terus setelah au pair ntar, tapi bahasa Jerman ya, ini wawancaranya bahasa Jerman, bukan bahasa Indonesia. Jadi ada orang kedutaan dari Jerman gitulah yang wawancara kita 5 menit atau 10 menit, kalau nggak salah, lupa. Tapi itu percakapannya semua dalam bahasa Jerman. Terus akhirnya aku dapat visa, lalu tanggal 13 Agustus 2015 aku sampai di Jerman, dan aku tinggal selama bener-bener 1 tahun di keluarga angkat itu. Di kontrak semua ada, tapi ya nggak semua berjalan seperti kontrak, tapi 90% berjalan seperti di kontrak. Ini tips aku buat kalian yang mau au pair, pilih keluarga yang bener-bener bukan rasis ya, pokoknya aku dulu memilih keluarga yang Jerman karena aku tujuannya ke Jerman. Jadi di Jerman ini banyak orang dari negara lain, dari Turki misalnya, dari Rusia yang banyak juga. Itu kalau bisa jangan pilih keluarga-keluarga yang seperti itu, karena banyak kasus yang akhirnya tugas kita sama yang tertera di kontrak itu nggak sama, dan karena kita cuma dimanfaatin doang sama mereka. Kalau di keluarga Jerman bisa sih ada kemungkinan dimanfaatkan, banyak juga cerita, tergantung juga. Tapi orang Jerman itu emang dia bisa dikatakan taat aturan lah ya. Jadi mereka tuh takut kalau melanggar peraturan. Jadi kebanyakan kalau mau aman ya milih keluarga yang beneran orang Jerman, jangan orang blasteran atau orang yang berkewarganegaraan lain. Itu tips.
terserah, kalau mau dipakai, kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa. Terus dulu ya tugasku jaga anak mereka punya 2 anak, umur 1 sama 5 tahun ya, 5 tahun. Terus aku dapat uang 260 euro, sama 2 kali seminggu aku pergi ke Fachhochschule, itu sekolah bahasa. Jadi aku bisa memperdalam bahasa Jerman itu. Dan itu biayanya ditanggung oleh keluarga itu tadi, keluarga angkat kita. Terus yang tertera di kontrak kalau nggak salah, kalau jarak dari sekolah bahasa ke rumah itu jauh, keluarga angkat kita harus membelikan kita tiket selama perjalanan dari rumah ke tempat sekolah bahasa ini tadi. Itu hak mereka, itu hak kita dapat tiket bus atau tiket kereta atau tiket tram buat ke sekolah bahasa. Ya, itu kita nggak harus bayar sendiri, tapi itu kewajiban, pokoknya kewajiban Gastfamilie atau keluarga angkat itu bayar kita kasih uang saku, bayar sekolah kita, lalu bayar transportasi kita ke sekolah. Itu kewajiban mereka. Terus kalau kewajiban kita ya namanya numpang ya, kita harus membantu dia apapun, ya kayak apa ya, pekerjaan rumah tangga lah, pekerjaan rumah tangga yang ringan. Aku dulu juga bersih-bersih, tapi mereka juga bersih-bersih, jadi aku nggak sendiri gitu, mereka juga ikut bersih-bersih. Lalu aku dulu juga ya biasalah, pokoknya ikut keluarga angkat. Aku dulu juga makan di satu meja makan yang sama. Aku juga dapat kamar yang fasilitasnya lengkap, karena itu juga tertera kamar berapa meter kali berapa meter, itu semua ada di kontrak. Iya, das war's. Itu selama setahun aku ikut keluarga angkat. Itu tahun pertama. Lalu tahun kedua setelah au pair selesai, karena au pair itu kalau nggak salah 18 bulan maksimal. Kita nggak bisa au pair selama 5 tahun gitu, nggak bisa. Itu cuma kalau nggak salah 15 atau 18 bulan, aku lupa. Bisa dicari di Google. Pokoknya ya itu maksimal 18 bulan kalau nggak salah. Setelah itu nggak boleh lagi. Kita nggak dapat visa au pair, karena visa kita namanya juga visa au pair gitu, visa buat au pair. Lalu karena aku mau di sini dulu ceritanya, aku bikin visa lagi untuk memperpanjang visa, karena aku nggak bisa au pair tadi diperpanjang. Lalu aku memperpanjang visa dengan cara FSJ. Ini Freiwillige Soziales Jahr. Itu kegiatan sosial lah intinya kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi kita kerja di suatu instansi, di panti jompo, di sekolah, di taman kanak-kanak, atau di mana ya contohnya, di Werkstatt, ini sekolah luar biasa, atau ya yang berhubungan dengan orang-orang berkebutuhan khusus, seperti ya kerja sosial lah pokoknya. Itu aku udah keluar dari rumah Gastfamilie aku tinggal di kota yang sekarang aku tinggalin sekarang, Bielefeld namanya. Aku dulu dapet kerja sosial di satu taman kanak-kanak, terus aku harus kos sendiri. Itu selama 18 bulan 12 bulan aku di taman kanak-kanak, 6 bulannya aku di panti jompo. Ini juga 18 bulan. FSJ ini maksimal 18 bulan. Setelah itu nggak boleh lagi kita memperpanjang visa pakai ya pokoknya kita FSJ harus 18 bulan itu maksimal. Kalau nggak ada kemungkinan lagi, kita harus pulang terpaksa. Tapi karena aku dulu tujuannya mau kuliah di sini, jadi aku tetap struggle di sini. Entah gimana caranya,